Sahabat tani, sekarang di sini sudah mulai turun hujan dan artinya kita perlu waspada terhadap patogen. Dan tahukah Anda bahwa patogen merupakan penyebab dari tanaman kita tuh sakit? Maka pada video kali ini kita akan bahas langkah pencegahan agar tanaman tidak terserang penyakit dan sekaligus juga bahas upaya pengendaliannya bagi tanaman yang ternyata sudah terserang, lengkap dengan rekomendasi pestisida yang bisa sahabat tani gunakan. Jadi pastikan Anda tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro terlebih dahulu. BAM! Dan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya dan share video ini, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, penyakit pada dasarnya tidak langsung muncul gitu aja dan juga penyakit pasti tidak langsung bisa mengenai semua tanaman. Tetapi penyakit pada dasarnya terjadi dimulai dari 1 atau 2 tanaman dulu yang terinfeksi. Kemudian seiring berjalannya waktu maka penyebaran tersebut semakin meluas sehingga sampai bisa menginfeksi semua dari tanaman kita. Artinya kunci utama agar tidak terjadi penyebaran penyakit tersebut adalah langkah pencegahan seperti menjaga kelembapan tanah, kemudian menjaga pH tanah agar tetap netral, kemudian menjaga agar tidak terlalu banyak air yang masuk ke dalam tanah, dan juga adanya pengontrolan secara rutin. Dan karena daya tahan tanaman itu pasti tidak sama, di mana ada yang kuat dan juga pasti ada yang lemah gitu ya sahabat tani. Maka kalau memang ada yang terserang, maka segeralah lakukan pengendalian. Karena pada dasarnya waktulah yang jadi penentu keberhasilan kita dalam pengendalian. Artinya di sini semakin cepat kita tuh melakukan pengendalian, maka semakin efektif dan juga efisien juga biaya dari pengendaliannya. Nah, ini ada 2 jenis fungisida rekomendasi. Yang ini namanya Merifon dan yang ini namanya Cabriotop. Dan baik Merifon dan juga Cabriotop ini merupakan produk dari PT BASF Indonesia. Dan terutama fungisida Cabriotop ini sudah pernah loh ya sahabat tani saya bahas pada video yang ini tentang 5 cara mengendalikan penyakit antraknosa pada tanaman cabai menggunakan pergiliran fungisida berbahan aktif Pyraclostrobin. Dan buat Anda yang belum tahu kenapa tanaman cabai itu bisa terkena antraknosa atau disebut juga dengan patek gitu ya sahabat tani. Nah, itu disebabkan karena suatu jamur namanya adalah Coletutricum. Dan penjelasan detail bagaimana jamur patogen ini bisa berkembang, maka silakan ya sahabat tani tonton juga pada video yang ini. Keduanya ini sama-sama fungisida, sama-sama juga mengandung bahan aktif yaitu Pyraclostrobin. Tetapi untuk Cabriotop ini, Pyraclostrobinnya itu 5%, ditemenin sama metiram sebesar 55%, yang merupakan jenis bahan aktif golongan ditiokarbamat dengan kode cara kerja yaitu M3. Dan tahukah Anda, kode M3 itu sama dengan bahan aktif mancozeb, propinep, tiram, metiram, dan sejenisnya. Makanya kalau Anda sudah menggunakan fungisida berbahan aktif Pyraclostrobin plus metiram kayak Cabriotop ini, itu nggak perlu lagi loh ya sahabat tani dicampurkan dengan fungisida berbahan aktif mancozeb dan juga propinep, oke? Dan untuk dosis fungisida Cabriotop ini buat aplikasi langkah pencegahan itu cukup 1 sendok makan aja per tangkinya. Karena menurut rekomendasinya sendiri untuk aplikasi tanaman dalam hal ini cabai ya sahabat tani, dosisnya antara 0,75 sampai 1 gram per liter airnya. Sedangkan Merifon yang ini bahan aktifnya juga sama yaitu Pyraclostrobin sebesar 250 gram per liter larutannya yang ditambahkan dengan suatu bahan aktif namanya adalah Fluxapiroxat 250 gram per liter larutannya. Dan kelebihan dari Merifon ini itu pertama dapat membuat tanaman bebas alternaria atau biasa disebut dengan bercak daun. Dan yang kedua mengurangi gugur bunga buat peningkatan kualitas buah.
Dan bahkan penelitian berjudul aplikasi piraklostrobium dan fluxapiroxat pada fase pembentukan buah terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai saat musim hujan, tanaman cabai yang diberikan perlakuan fungisida berbahan aktif piraklostrobium dan juga fluxapiroxat sebanyak 150 ml per hektarnya ternyata lebih sedikit diserang jamur Coletutricum capsici yang memang dapat menyebabkan penyakit antraknosa pada tanaman. Dan inilah yang menjadikan produktivitas tanaman dapat meningkat sebesar 14,54%. Wah, bakalan jadi tambah penghasilan loh ya sahabat tani ya kan? Dan cara kerja bahan aktif fungisida Merifon ini yaitu fluxapiroxat secara efisien memblokade sistem pernapasan kompleks 2, sedangkan piraklostrobium memblokade kompleks 3-nya. Sehingga kombinasi kedua bahan aktif ini dapat memblokir kebutuhan energi pada patogen penyebab penyakit. Wah, mantap kan? Kemudian, menurut rekomendasi pada kemasannya, untuk dosis per liternya untuk tanaman cabai dan tomat, dosisnya yaitu 0,5 ml per liter airnya. Dan kalau Anda mau nyemprot menggunakan tangki sprayer 16 liter, maka dosis yang kita gunakan yaitu 8 ml per tangkinya. Sedangkan aplikasi pada tanaman bawang merah, melon, dan juga semangka, maka dosis rekomendasinya yaitu 0,6 ml per liter airnya. Artinya per tangkinya tuh 9,6 ml loh ya sahabat tani. Sedangkan buat tanaman keras macam kayak apel dan juga mangga gitu ya sahabat tani, maka dosis rekomendasinya adalah 0,75 ml per liter airnya. Artinya per tangki 16 liternya itu sama dengan 12 ml. Dan untuk cara penakarannya sendiri, karena ini cairan loh ya sahabat tani, maka kebiasaan lama itu jangan dipakai lagi gitu loh apa. Pakai satuan tutup kayak gitu kan. Kamu nyemprotnya berapa tutup? Ini dosisnya berapa tutup? Ya jangan gitu lagi gitu ya sahabat tani. Tapi gunakanlah takaran yang lebih akurat. Karena kalau misalnya nih dosisnya kurang, maka efektivitas dari pestisidanya itu bakalan berkurang. Sementara kalau ternyata lebihan, maka selain bakalan boros, juga bakal bikin targetnya itu menjadi kebal gitu ya sahabat tani. Atau istilahnya adalah resisten. Maka saran saya yaitu gunakan suntikan seperti ini buat penakarannya. Nah, kayak gini gitu ya sahabat tani. Atau kalau mau pakai sendok kayak gini itu juga boleh kok. Karena sudah pernah gitu ya sahabat tani kita kalibrasi untuk takaran 1 sendok makan kayak gini tuh itu takarannya adalah 5 ml. Artinya misal kita mau pakai buat langkah pengendalian antraknosa gitu kan. Atau bahkan kayak kami ini loh, bercak daun loh pada tanaman cabai. Nah, dosis rekomendasinya adalah 8 ml per tangkinya. Artinya cukup tuangkan kurang lebih 1,5 sendok makan aja per 1 tangki sprayernya itu sudah pas gitu ya sahabat tani. Kemudian dalam pengaplikasiannya Anda mesti pakai AKD gitu ya sahabat tani. Tahu AKD? Nah, kalau APD itu kan alat pelindung diri gitu ya sahabat tani, ya kan? Nah, kalau AKD itu adalah alat keselamatan diri kita, ya kan? Nah, AKD-nya yaitu gunakan masker biar larutan semprotannya tuh nggak kehirup oleh kita gitu ya sahabat tani. Lalu setelah kita selesai melakukan pengaplikasian, maka cuci tangan sampai benar-benar bersih. Lebih baik lagi menggunakan sabun gitu ya sahabat tani. Dan pada saat pengaplikasian pestisida juga mesti perhatiin gitu ya sahabat tani yang namanya arah angin gitu loh. Jangan sampai misalnya arah anginnya dari depan, kita nyemprotnya maju gitu ya sahabat tani, yang balik ke kita gitu kan. Dan jangan juga saat ada arah angin dari kanan, kita nyemprotnya ke kanan gitu ya sahabat tani, yang balik lagi ke kita, ya enggak? Artinya hal-hal kecil seperti ini ketika kita terapkan, insya Allah selain tanaman kita terhindar dari resiko penyakit, juga kita lebih aman dari resiko jangka panjang karena pestisida gitu ya sahabat tani, oke? Dan mari kita simak dan juga dengarkan apa kata teman kita yang satu ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pariyadi. Tanaman ini umurnya 8 bulan. Untuk mencegah penyakit, saya rutin menyemprot dengan Kabriotop. Oke, itu tadi ya sahabat tani sharing pengalamannya. Dan buat Anda yang bertanya di mana belinya dari kedua fungisida ini, nah
pasti ada dijual di toko-toko pertanian di dekat rumah Anda gitu ya sahabat tani. Atau kalau mau beli online juga bisa gitu ya sahabat tani. Tetapi nah, terkhusus buat beli online ini ya sahabat tani, saran saya cek dulu review-review pembeli sebelumnya. Banyak nggak kira-kira review positif dari yang udah beli sebelumnya gitu kan? Agar kita bisa memastikan keaslian produk yang dijualnya. Karena sering banget saya temukan keluhan dari sahabat tani gitu ya sahabat tani, karena tergiur harganya yang miring. Pas sampai habis dicek ternyata produknya nggak asli gitu ya sahabat tani. Nah, daripada yang kayak gitu, maka cek terlebih dahulu gitu ya sahabat tani. Jadi terkhusus buat Anda yang mau beli online, maka langsung aja link pembeliannya saya taruhkan pada kolom deskripsi dari video ini gitu ya sahabat tani, supaya terjamin produk yang Anda beli itu adalah asli gitu ya sahabat tani. Nah, itu tadi ya sahabat tani pembahasan kita, upaya pencegahan dan juga pengendalian penyakit serta rekomendasi pestisidanya, mudah-mudahan bermanfaat. Maka silakan ya sahabat tani klik tombol jempolnya yang banyak jika Anda sukai video ini, dan juga boleh bagikan kepada teman-teman Anda yang lain biar banyak lagi manfaatnya. Dan juga jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, maka silakan tuliskan pada kolom komentar video ini juga. Terima kasih. Dan di sini ada 4 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Saya Rizal Ansar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.